Ya, ketemu lagi di channel saya Nur S8 apa Mang Nur ya? Oh, lupa ya. Oke, kalau gitu sekarang kita akan bahas video mengenai apa ya? Oh, lupa ya. Kalau gitu sebelum kita lanjut videonya. Oke guys, salam kenal dan sebelum dilanjut videonya, klik lonceng 2 kali agar dapat notifikasi dari video saya dan jangan lupa di like serta di subscribe ya. Gila, ini volumenya udah kecil ya, tapi apinya besar karena memang tekanan di tabung gasnya itu besar sekali gitu, full banget. Jadi dia harus kecil ya. Kalau dia setengah gini, itu apinya mati. Atau enggak dia terbang ya, lihat-lihat. Lihat, bisa nggak ya terbang? Saking kencangnya guys. Enggak, aman berarti ya. Kalau tadi coba ini kita besarin, ini terbang guys, saking gedenya tuh hilangan terbang. Jadi harus kita kecilin guys. Ya harus dikecilin karena kalau di fullin dia terbang dan bahkan mati, apinya tuh mati. Oke guys, jadi ini kompornya ini saya sering kali dapet tabung gas yang kalau kita pakai dia itu tekanannya full banget. Saking fullnya itu sebenarnya full ya, kayak gini ya. Nah ini misalnya kita buka nih, ini full sampai danger lah, sampai danger dan ini pun bunyi ya. Ini saya biasanya dapet yang sering. Jadi kalau kita hidupin kayak gini nih, dia udah kenceng, wush, dan apinya tuh langsung mati. Gila, itu makanya istri saya tuh suka takut masak. Sebenarnya kata istri saya kompornya aja ganti lah, kompornya ganti. Jadi kompornya sebenarnya nggak rusak. Kita lihat ya. Tuh ada ya. Jadi ini tuh hidup, sebenarnya ini nggak rusak, cuma karena saya tuh sering mendapatkan gas yang full, sangat isinya full over, jadi tekanannya itu ketika kita buka, kita hidupin, ini dalam posisi paling kecil, dia apinya langsung langsung mati, saking besarnya itu gasnya itu ya. Malah segini aja udah besar gitu. Jadi kalau diginin lagi dia mati saking kebesarannya. Makanya awal ngidupin itu harus pakai, jadi pas mati langsung dihidupin pakai ini, cetak, gitu. Kayak cuma sekarang berhubung tadi udah beli regulatornya ya. Nah, terus kenapa tadi posisinya ditutup? Karena kalau posisi bocor, ini kan bocor ya, kalau keran itu bocor
dia bocor. Kita buka maka keluar ke selangnya itu, dan keluarnya bocornya itu jadi sedikit ya. Nah kalau gas kan lain. Kalau dia bocor, dia rawan apinya tuh nyamber ke sini. Terus kalau di sini udah kebakar, bahaya guys. Makanya saya tutup. Kenapa ditutup? Karena yang namanya api itu bisa timbul karena apabila ada oksigen, ada panas, dan ada juga bahan bakar. Jadi kalau ketiga ini ada, maka terjadilah api. Oleh karena itu saya tutup agar tidak ada oksigen, sehingga apinya tidak timbul dan tidak nyerempet. Oke, jadi itu yang biasa saya lakukan. Kalau sebenarnya saya banyak sekali stok karet tuh banyak. Cuma karena memang davetnya itu yang selalu yang full, jadi ya saya bersyukur aja saya pakai. Walaupun istri saya takut, tapi kesian dia nggak bisa masak kalau nggak ada saya. Dia bisa masak kalau ada saya doang. Makanya saya beliin yang kepala regulatornya ya. Oke, nah ini kan ada karetnya juga ya, ada karetnya juga. Nah sekarang kita coba karetnya, nggak usah. Ini juga coba kita buktikan ya, kita contoh. Ini karet ininya juga udah nggak bagus karena karetnya ini kan keras. Kita congkel aja. Wow. Dah, coba kamu pasang kepala gasnya. Jangan kepala apa coba? Kepala domba. Tut 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 tut. Oh pinteng. Nah iya, jadi tinggal diputer. Apa yang diputer? Oreonya diputer, dicelup, dijilat, mudiar. Ya terus diputer, terus diputer aja. Abang. Bocor terus, udah betul terus. Abang. Kok abang nih ya, kamu pegang ini. Tuh keren kan? Sampai tek sampai 3 kali. Wih, berhasil, gila loh. Dan dia karetnya tanpa ini guys. Mana guys? Nah ini ya dicabut tapi berhasil. Dia nggak bunyi. Gokil ya. Tadi bunyi. Ya itu kan pertama, karena pada saat pertama itu dia kan masuk, cus, dia ngeluarin gas karena dia belum rapet. Ketika ini dikencengin, dia langsung rapet. Coba hidupkan ya guys, kita coba hidupkan. Wow, ini dia apinya terbang ya, yang titik 4 itu berarti nih yang titik 4 ini loh. Nah ini kan yang titik 4. Titik 4 ini kalau gasnya full banget dan berbahaya, dia biasanya terbang. Kalau ini kita gedein, dia terbang cus, dan bahkan apinya bisa mati. Itu berarti gasnya besar sekali. Nah ini berarti aman, dia gasnya nggak berbahaya. Nah ini kita juga punya alat ini penting. Kalau misalnya biasanya ada kompor gas yang susah dihidupin, nah kita pakai alat ini biar lebih gampang. Tek ya. Oke, nah oke, kita matiin dulu ya. Kalau yang biasanya kalian pakai regulator biasa, nah contoh nih saya kasih lihat ya contohnya. Kenapa dia bunyi ces ya, sama kepala gas ini juga dia pada saat kita ces, nah ini kan bunyi kan, cuma kita gerakannya cepet kan, ces langsung nutup. Tapi kalau yang regulatornya jelek, dia pasti bocor, dia akan bunyi ces, dia akan bunyi. Nah oleh karenanya gas itu sangat rekomen sekali ya regulatornya. Dan nah untuk menentukan ini yang bagus yang mana, ini cadangan saya semua nih. Makanya sebelum gas itu kita tuker, ini kita ambil ya, nggak usah kita pulangin, kita ambil aja.
Nah, gimana cara milih yang bagus? Yang bagus adalah yang diameter ininya tuh lebih kecil. Artinya gini nih. Yang diameternya ini lebih kecil, itu berarti bagus dan lebih tebal. Yang mana yang lebih tebal, ininya lebih kecil, itu bagus. Kalau luarnya kan semua sama ya besarnya ya. Nah, terus dicari yang lebih kenyal. Yang lebih kenyal, elastis, itu yang bagus. Karena dia bisa menghambat gas jadi nggak bocor. Atau juga kalau masih bocor pakai ini yang dikecilin lah. Nah, istri saya itu nggak bisa masang regulator ini gitu ya. Dia biasanya bocor, terus dia nggak berani, ya emang nggak bagus juga ya guys kalau bocor itu, dan istri pada takut. Entah mengapa para istri itu suka sekali nyuruh suaminya gitu. Kenapa bu? Saya takut meledak lah. Terus dia nyuruh suaminya biar modar. Nah, oleh karenanya biar istri bapak di rumah, ibu-ibu pada berani masang gas, kepala regulatornya diganti yang bagusan ya. Memang agak mahal ya. Memang agak mahal. Nah, ini tadi kita ambil yang bagus, yang elastis. Yang elastis, yang lebih... Oke, yang elastis yang ini. Nah, ini dia yang lebih elastis ya. Lebih elastis, oke. Nah, sekarang kita coba pakai tangan satu ya guys. Iya, tangan satu. Ya, kita lihat. Ini kan tadi nggak pakai karet ini kan. Sebenarnya itu nggak bagus. Yang bagus adalah kita pakein aja. Walaupun tanpa karet dia bisa. Ini kepalanya ini emang bagus banget. Walaupun tanpa karet dia bisa, tapi untuk merawat lebih, umurnya lebih panjang, lebih awet, sehingga tekanan gasnya lebih berkurang, kita harus pakaiin karet gas. Lebih aman lah, maksudnya gas itu nggak rawan bocor gitu. Kalau pakai tambah ini kan dia lebih rapat lagi gitu kan. Sebetulnya ini emang udah bagus, tapi kita lebih biar ya lebih awet aja. Jadi tekanan gasnya nggak terlalu menghantam si dia gitu. Jadi ya udah, kita coba kita buka tangan satu ya. Tadi saya juga tangan satu kan, yang bagus tangan dua, yang satu megang ini, yang satu buka. Oke, sekarang kita coba buka tangan satu, tapi jangan kaget, pasti nanti ada suara gas yang bunyi. Ces, karena itu ya sama halnya kayak ini tadi, pada saat giniin kan ininya nonjol kan. Ces, nah dia bunyi ces gitu. Nah, jadi kayak gitu. Ini juga sama. Oke, coba kita buka ya. Ini cara bukanya gini. Tinggal buka aja kayak gini caranya. Diputer gini. Tek 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 gitu doang ya. Kita puter. Pasti dia bunyi nih. Lihat. Tuh, dia bunyi kan? Nah, langsung kita buka aja. Nggak apa-apa. Udah kayak gitu. Jadi kita buka. Nah, ini tangan satu juga bisa. Jadi coba kita buka. Cara bukanya nih, perhatikan baik-baik. Oh iya, sebentar. Nah, biar lebih terang ya, biar kelihatan ya, biar ada cahayanya ya. Nah, jadi cara bukanya terus dibuka. Ini tangan satu aja nggak apa-apa. Kita buka caranya udah. Nah, caranya itu terus di fullin ya, bukanya terus. Ini cara masang tangan satu guys. Ini tangan satu, nggak pakai tangan dua ya. Jadi keunggulannya tuh kayak gini, dia tangan satu kita juga bisa, nggak perlu tangan dua. Sebenarnya ada juga yang langsung cetek, tapi itu saya tidak rekomen. Saya rekomennya yang ini. Rekomen yang ini karena dia lebih awet, pemakaian barang lebih lama dibandingin kalau itu rawan patah, terus lama kelamaan kan aus ya. Kalau ini ya emang aus juga, tapi ini lebih awet, lebih lama. Oke, kita buka dulu. Jadi prinsipnya dia itu kita buka, dia naik turun di sini. Kalau ini kan, kalau ini cuma sebatas segini doang kan. Oke, nah kalau ini ya kita muternya agak lumayan memang. Oke, nah jadi cara bukanya gitu doang. Jadi yang ini nyangkut di leher. Nah ini kalau ini dia naik turun semuanya guys. Nah yang bikin yang membuat dia tidak, gasnya itu tidak, nah ini nih dari lehernya ini nih. Jadi dia nutupnya di sini di lehernya dia nutup ngerapet set tanpa karet ya.
tanpa karet ini loh. No, ini kosong, karetnya nggak ada kan, tadi udah saya cabut. Nah, yang bagus ya kita taruhin aja. Yang bagus tadi kan saya nggak pakai karet ya, dia tetap bisa nyala. Maksudnya dengan adanya karet ini dia lebih neken gasnya tuh lebih apa ya? Ya umur barangnya lebih awet lah ya. Jadi kita taruhin aja karetnya, kita pasang. Nah, kalau pakai regulator yang ini istri saya nggak bisa, dia bocor terus, dia nggak berani pakai yang ini. Jadi ya udahlah, kita kasih yang bagusan. Saya udah ganti 2 kali loh yang ini. Jadi yang itu bocor, yang ini juga bocor. Nah, pakai yang ini dia lebih gokil. Ini gokil ya, tangan satu juga bisa. Ya, dahsyat. Ini alat ini keren. Dia tanpa karet aja bisa, tapi tetap kita taruhin karet supaya tekanan gasnya tidak terlalu menghantam si regulator, jadi lebih awet lah, umurnya lebih lama lah. Aduh, ini agak susah ya, coba sebentar, sabar guys. Wow, susah ya, cuma masangnya salah. Nah, inilah yang dimaksud karetnya bagus, kenyal-kenyal, elastis. Oke, udah kita coba pasang tangan satu ya. Ini cara masangnya gini ya, perhatikan baik-baik. Di sini ada cantelan, dia harus masuk ke lehernya dulu. Ya, perhatikan ya, dia harus masuk. Nah, ini udah masuk nih. Nah, ini udah masuk. Ini udah masuk. Oke, begitu udah masuk, nanti kita puter ini. Kita puter tangan satu nggak masalah. Nih, kita puter tangan satu tuh ya, kita puter, dia kan turun lama-lama kan. Lama-lama kan turun beroda. Sebentar, saya mau kasih contoh dulu sebentar. Nih, jadi pada saat dia turun, nanti ada gas yang itu emang nggak apa-apa. Yang penting kita langsung nutup dengan cepat, diputer terus, diputer. Nanti ketika langsung buru-buru kita tutup sampai bunyi klik. Ya, perhatikan baik-baik. Oke, langsung aja. Ini dia lama-lama turun nih. Sebentar lagi dia akan bunyi. Langsung buru-buru kita tutup ya guys. Buru-buru kita tutup. Maksudnya kencengin terus. Jadi nggak apa-apa bunyi ya, itu emang gasnya keluar. Ini tangan satu loh. No, yang bagus sih tangan dua megang yang satu ini. Ya, jadi tangan dua, yang satu megang ini, yang satu ini yang bagus. Tapi keunggulan regulatornya tangan satu juga bisa. Keren ya. Oke, kita coba nih. Lihat, perhatikan bunyi gasnya. Ini udah menutup, berarti sebentar lagi ada bunyi gas nih. Perhatikan. Loh, nggak ada. Nggak ada. Keren. Kenapa nggak ada suara gasnya tadi? Karena kan tadi ada karet yang elastis itu kita pakai. Nah, itulah fungsinya untuk menghambat supaya tidak ada kebocoran. Walaupun tadi tanpa karet pun regulator ini dia tetap rapet. Nah, tapi dengan adanya karet dia jadi nambah rapet gitu. Jadi umurnya dia ini lebih panjang, lebih awet karena tekanan gasnya nggak ngerusak ini guys. Jadi itulah mengapa pentingnya harus pakai karet dalam ya. Jadi karet dalamnya jangan dilepas mentang-mentang ininya keren nggak pakai karet ya, itu bisa-bisa saja, tapi nanti umurnya dia rada, seenggaknya dia kuat lah 6 tahun 10 tahun ya kan. Jadi kayak gitu. Nah, jadi sampai bunyi klik ya, klik kalau bisa 3 kali klik ya, 3 kali klik. Oke, udah tuh, ini nyaris bener-bener nggak ada sekali suara gasnya. Jadi bener-bener rapet tuh, bener-bener rapet, nggak ada suara gasnya sama sekali. Oke, kita hidupin. Wow, oke ya. Jadi gitu.
Coba kalau kita pakai ini ya, pakai ini bunyi nggak ya? Ini kan nggak ada selangnya nih, saya mampetin ya. Kita coba aja, kita tes ya, kita tes. Ini cara bukanya, kita buka aja. Itu ada gasnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita buka, cara bukanya gitu doang. Diputar terus ya, memang agak lebih lama, tapi ini saya sangat rekomen yang ini dibandingin yang cetek langsung, dia nggak awet gitu. Itu lama-lama aus dan cepat rusak. Kalau ini insya Allah bertahan 10 tahun insya Allah, asal makainya bener lah ya. Ya jangan lupa karetnya dipakai, jangan dilepas ya, jangan kayak tadi itu, walaupun itu percobaan yang bagus. Kita coba ya pakai ini ya, dia bunyi nggak ya, atau dia tok. Coba kita coba aja, kita coba. Nah dia bunyi kan, ces ces, bukan dari sini tapi dari sini bocor. Oke, bunyi. Nah kalau pakai ini istri saya nggak bisa, dia takut, dia mau masak aja harus nunggu suaminya pulang. Iya. Tapi kalau ini ya tadi udah saya ajarin, jadi dia nanti udah berani masang sendiri, bahkan satu tangan juga bisa kan. Ya sekali lagi ya saya praktekin caranya. Oke, kita lihat dari awal. Lihat cuma tangan satu juga bisa. Tuh masukin. Oke. Ketika ininya udah masuk, ya coba diulang lagi nih. Ini masuk ke leher ya. Nah, udah tinggal kita puter. Ketika udah masuk kita puter aja terus, puter, dijilat ya, terus saya jilat. diputer aja, diputer aja ya, tinggal muter-muter gini doang sih ya. Semua istri bapak ibu semua bisa kok, muter-muter gini, muter-muter jalan sore ya. Lihat ada suara gasnya nggak? Coba perhatikan lagi, ada suara gasnya nggak? Ini udah mau mampet. Nggak ada suara gasnya. Bagus berarti ya. Oke, good. Oke, nih sampai bunyi klik. Dikit lagi bunyi klik, sebentar. Tuh klik. Sekali lagi klik. Sebenarnya 2 kali cukup, tapi biasanya ibu-ibu pada maunya 3 kali. 2 kali kurang afdol, 3 kali. Dah, oke udah. Karena klik itu tanda tekanannya udah cukup untuk menutup ini rapet. Cukup 3 kali udah maksimal, jangan lebih, ya udah 3 kali aja. Oke, good. Kita tes lagi. Tuh kan, bagus. Atau biasanya, nah ini alat ini juga kalian wajib punya. Kalau misalnya biasanya ada kompor yang susah hidup. Nah contoh kayak gini. Tuh, jadi pakai ini lebih aman, lebih apa bahasanya ya? Ya gitulah, kalian lebih tahu. Oke, kayak gitu. Wih, terbang. Titiknya terbang. Oke ya. Oke, good. Terima kasih. Mantap. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang mau pesen regulatornya sama saya boleh. Tinggal hubungi nomor di sini, nomornya ini, nomornya di save, tinggal di WhatsApp. Bang, saya mau pesan regulatornya ya, jadi harganya memang 100.000. Kalau yang ada tekanan ininya itu lebih mahal, itu 150.000 ya. Tapi kalau yang tanpa ini dia sama kayak ini, dia 100.000 rupiah. Kalau yang ada ininya 150.000, dan ini belum termasuk ongkir. Jadi ongkir tergantung jarak ibu lah. Jadi sebelum ongkir itu belum termasuk ongkir. Nanti tinggal di WhatsApp ke nomor ini, dikonfirmasi sudah ditransfer ke ini nomor rekening saya. Nanti dikasih tahu lewat WhatsApp. Oke ya, ditransfer. Setelah ditransfer dikonfirmasi alamat rumahnya di mana. Insya Allah 3 hari kerja, insya Allah barangnya sampai. Baik ya, terima kasih Bapak Ibu, semoga berguna. Terima kasih.
Jadi bagi kalian yang memang suka belanja online, manfaatkan aplikasi Shopback nih. Ini aplikasi Shopback. Kita klik. Jadi kalian suka belanja di Bukalapak atau JDID atau Shopee, Lotte, AliExpress, Blibli, Lazada, Tokopedia, Zalora. Ini wajib, aplikasi ini wajib kalian punya guys. Wajib banget. Kenapa? Karena di saat kalian transaksi di aplikasi ini di Bukalapak, JDID, Shopee, Lotte, AliExpress, Blibli, Lazada, bahkan tuh ada pulsa murah segala macam. Ketika kalian transaksi, misalnya transaksi 50.000, 20.000 itu dapat cashback 1.000, 2.000 itu lumayan guys. Ya enggak? Nah, buktinya kita lihat ya. Saya aja baru berjalan berapa lama ya? Saya itu ikut ini dari bulan, kayaknya udah 6 bulan. 6 bulan terkumpul segini. Tuh, ada cashback terlacak, ya kan? Dan ini memang belum pernah saya tarik. Nah, sekarang kita lihat. Oke, kita lihat pencairannya gimana. Kita cairkan coba. Kita cairkan. Kan dia minimal pencairan itu 50.000. Ini ada 176. Oke, minimal ya. Minimal. Sekarang kita cairkan langsung aja guys. Kita cairin 150 ya enggak. Selagi bisa kita cairkan 150.000. Gokil loh. Oke. Kita coba ya langsung kita cairkan. Tapi nanti sebelumnya ini kan saya pakai bank BCA ya. Jadi nanti kalian harus verifikasi akun bank dulu sebelum dicairkan itu. Nah, karena saya sudah verifikasi, jadi sekarang langsung aja saldo yang bisa ditarik 176.078. Kalau begitu kita tarik 175 langsung gas full. 175.000 kita tarik sekarang. Oke. OTP, waduh ada OTP segala lagi. Oke, tunggu dulu. Kita lihat ada OTP masuk atau enggak. Kita lihat di sini. 641830. 641830. Kirim. Oke guys, mohon menunggu. Permintaan kamu sedang kami proses. Lihat riwayat penarikan. Kita lihat saja. Jadi lumayan. Nanti gila loh. Sudah. Ini transaksi saya dapat cashback. Ini mulai dari cashback belanja ada 4.000, ada 1.000, ada 25.000 kalau kamu nyebar referral yang kamu punya, kita dapat 25.000 loh. Gila. Lumayan loh. Bayangkan masih berapa banyak orang yang nggak tahu tentang aplikasi Shopback ini kan. Lihat no, goceng, ya macam-macam kan. Lumayan. Gila, daripada lumayan. Iya. Oke deh, sekarang kita coba aja langsung cek apakah ada yang masuk ke. Aduh. Nah, sekarang coba kita lihat di rekening BCA kita apakah ada yang masuk atau enggak. Kita cek ya guys. Oke. Uang masuk aja. Di sini pilih uang masuk. Oke. Alhamdulillah ya guys, itu udah masuk ya guys, Rp175.000. Wow. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Selamat beraktivitas. Salam sejahtera. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Oke guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.